Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat SMP IT Taqiyah Rasyidah, kali ini Ustazah mau menjelaskan tentang hubungan antar tulang atau nama lainnya adalah persendian ya, sendi. Mungkin teman-teman udah pernah belajar di SD atau belum? Gak apa-apa ya, kita ulas lagi bareng-bareng. Nah, sekarang ini ya pengertian dulu dari sendi. Sendi merupakan tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Pertemuan dua tulang ini diikat oleh ligamen agar tidak lepas. Nah, ligamen adalah jaringan berbentuk pita yang tersusun dari serabut-serabut liat yang mengikat tulang satu dengan tulang lain pada sendi. Ya, jadi sendi itu adalah pertemuan antara dua tulang ya atau lebih. Nah, pertemuan tulang itu diikat oleh yang namanya ligamen. Jadi antar tulang itu diikat oleh ligamen. Bisa teman-teman lihat di gambar sebelah kanan ya, itu ada gambar ligamen yang mengikat antar tulang. Kemudian di dalam sendi terdapat cairan sinovial yang berfungsi sebagai pelumas sendi sehingga sendi mudah digerakkan. Maksudnya apa cairan sinovial ini? Ya, fungsinya kayak oli ya, sebagai pelumas biar gampang digerak-gerakkan. Selanjutnya, nah, sendi berdasarkan ada tidaknya gerakan dibagi jadi tiga ya. Yang pertama sendi mati atau sinartrosis. Nah, ini apa? Hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh serabut jaringan ikat sehingga tidak dapat digerakkan. Nah, kalau sendi mati ini nggak bisa digerakkan, nggak bisa gerak-gerak bebas ya. Jadi tulangnya ini dihubungkan oleh jaringan ikat dengan jaringan ikat yang kuat sehingga tidak bisa digerakkan. Nah, contohnya apa? Contohnya antar tulang di tengkorak. Tengkorak teman-teman itu ya, di tulang tengkorak itu terdiri dari beberapa tulang tapi nggak bisa digerak-gerakkan ya, jadi kuat. Kemudian yang kedua sendi kaku atau amfiartrosis. Nah, ini hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh tulang rawan atau kartilago. Kemarin udah belajar ya tentang tulang rawan ya. Nah, sehingga memungkinkan gerakan secara terbatas. Nah, ini bisa gerak. Sendi kaku itu bisa gerak, tapi geraknya terbatas. Contohnya apa? Antar ruas tulang belakang ya. Di tulang belakang teman-teman itu antar ruasnya dihubungkan oleh sendi kaku atau ada tulang rawannya ya. Ini bisa gerak tapi cuma terbatas ya, jadi mungkin bisa teman-teman bisa mungkuk, bisa tegak. Nah, itu kan terbatas ya geraknya ya. Nah, ini sendi kaku. Kemudian yang ketiga adalah sendi gerak atau diartrosis. Nah, sendi yang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat sehingga tulang dapat digerakkan secara bebas. Kalau sendi gerak ini bisa bebas ya geraknya. Nah, karena tidak dihubungkan oleh jaringan ikat yang kuat. Selanjutnya, nah ini sendi gerak juga masih dibagi lagi jadi 4 ya. Tadi sendi gerak yang bisa mudah digerakkan atau diartrosis dibagi jadi 4. Yang pertama sendi putar. Nah, ini ujung tulang yang satu mengitari ujung tulang yang lain sehingga memungkinkan gerakan memutar. Ya, contohnya apa sendi putar yang bisa muter? Nah, ini. Coba gerakkan kepala teman-teman, kepalanya bisa berputar ke kanan, berputar ke kiri ya. Nah, itu di bagian kepala kita itu ada sendi putar ya di bagian leher itu ya. Kemudian yang kedua, nah ini sendi engsel. Sendi yang salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan ke satu arah. Nah, ini sendi ini mirip dengan engsel pintu ya, cuma digerakkan ke satu arah aja ya, misalnya naik turun aja kayak gitu ya. Sendi ini terdapat pada lutut, siku, nah sama ruas antar jari. Nah, coba digerakkan lututnya teman-teman. Nah, itu hanya gerak ke atas ke bawah ya, tidak bisa ke kanan, ke kiri kayak gitu ya. Hanya satu arah. Nah, itu sendi engsel. Kemudian yang ketiga, sendi pelana merupakan pertemuan dua tulang yang berbentuk seperti pelana. Sendi ini bisa menggerakkan tulang ke dua arah, yaitu bisa ke depan, belakang, dan ke samping. Nah, sendi pelana ini berbentuk pelana dan berporos dua sehingga mirip gerakan orang menunggang kuda. Contohnya apa? Contohnya sendi tulang ibu jari serta antara tulang telapak tangan dan ruas jari tangan. Oke, selanjutnya yang keempat sendi peluru, sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Nah, ini sendi peluru yang paling bebas ya, peluru bisa ke segala arah ya, mau ditembakkan kemana aja bisa ya. Nah, sendi ini contohnya ada di antara gelang bahu dan tulang lengan. Jadi antara bahu dan tulang lengan teman-teman itu bisa digerakkan ke segala arah ya. Terus sama tulang paha dan gelang panggul. Nah, itu juga bisa ke segala arah.
Oke, selanjutnya, nah ini gambarnya sendi gerak atau diartrosis tadi, macam-macamnya. Ada sendi peluru, nah ini contoh gambarnya bisa dilihat sendi peluru gerak ke seluruh arah ya, ke banyak arah. Nah contohnya tadi gelang bahu dan lengan, terus gelang panggul dan paha, bisa digerak-gerakkan ya, lengan ke segala arah. Kemudian yang kedua ini sendi pelana, contohnya ini gambarnya gerak pelana kuda atau dua arah saja, contohnya telapak tangan dan ruas ibu jari. Kemudian yang ketiga sendi engsel, ini gambarnya hanya ke sendi engsel ya, hanya ke satu arah, mungkin yang arah atas bawah atau kanan kiri, nah hanya itu aja ya. Contohnya siku, lutut ya, siku dan lutut, itu gerak sendi engsel. Kemudian yang terakhir ada sendi putar, geraknya rotasi, bisa memutar, menghasilkan gerak memutar. Contohnya, nah ini tulang tengkorak dan atlas, hasta dan pengumpil. Nah, contohnya tadi ya teman-teman bisa menggerakkan kepala berputar ke kanan ke kiri kayak kalau pemanasan olahraga itu. Nah, selanjutnya ini gambarnya. Ini ada gambar orang berdiri ya, itu sedang olahraga ya. Nah, ini ada keterangannya, sendi pelana. Yang atas itu ya sendi pelana, ada di pergelangan tangan. Sendi engsel ada di siku, kemudian di lutut, kemudian sendi geser. Nah, sendi geser ini tadi yang sendi kaku itu ya, bisa digerakkan tapi hanya sedikit-sedikit, tidak bisa bebas. Ada di tulang belakang. Kemudian sendi peluru. Nah, ini yang bisa ke segala arah ya, ada di tulang paha dan panggul. Nah, kemudian sendi putar yang bisa gerak memutar di leher, kepala. Ya, kemudian sendi yang tidak dapat digerakkan sama sekali atau yang diikat oleh jaringan ikat yang kuat tadi ada di tulang tengkorak. Nah, seperti itu ya teman-teman, semoga dari penjelasan Ustazah ini bisa semakin jelas ya. Nanti kalau kurang jelas bisa tanya ke Ustazah ya. Nah, kemudian untuk tugasnya teman-teman nanti bisa menuliskan 5 gerakan ya, 5 gerakan yang bisa teman-teman lakukan, kemudian tulis dari 5 gerakan itu sendi apa ya yang bergerak atau yang bekerja, sendi apa yang bergerak gitu ya. Paham ya? Misalnya nih Ustazah kasih satu contoh. Misalnya, 1 gerakan memutar kepala ketika pemanasan olahraga. Nah, itu yang bekerja adalah, yang berputar adalah sendi putar. Nah, itu contoh, satu contoh ya teman-teman, coba cari 5 ya. Oke, paham ya? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.